Setuju? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, yang terakhir, kami juga ingatkan kepada bapak-bapak para penegak hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudhi man yakut. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendosa jika kalian menelantarkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan juga bapak-bapak dewan, semoga kalian semua amanah sebagai wakil-wakil rakyat. Dengarkan suara kebenaran, dengarkan suara rakyat. Kami rakyat Indonesia ingin negeri ini menjadi negeri yang aman dari berbagai macam bentuk kejahatan apapun. Nah, ini benar-benar ini kalau saya katakan internal kepolisian ini benar-benar sangat mengkhawatirkan, sehingga ini perlu adanya reformasi, perbaikan yang benar-benar serius. Karena apa? Karena polisi inilah yang menjadi sentral aman dan tidaknya negeri ini. Saya apresiasi kalau memang bisa Sambo selesai dan Sambo-Sambo yang lainnya. Kalau mungkin, maaf Pak Sabari maupun Pak Taufik, kalau yang melakukan itu tindak pidananya itu mungkin anaknya presiden, itu pun juga harus ditegasi, harus ditindak sampai kepada presiden pun ya bisa ya dihabisi. Dan yang sampai istilah pilih kasih, nanti yang kira-kira berani diproses, yang tidak berani tidak diproses. Nah ini maaf, saya sampaikan ini karena polisi lah yang harus kita jaga, harus kita jadikan taruhan. Jadi polisi kalau baik ya tegak, kalau enggak ya berbahaya aja ini. Nah, kita ada semacam balancing, satu keadilan ya. Umat Islam sekarang ini diublek-ublek ya, masalah terorisme, radikalisme, pembunuhan KM50 yang sampai sekarang juga terkatung-katung. Bahkan Kapolri juga memang ada upaya untuk nanti kalau ada novum baru katanya bisa dibicarakan lagi. Tapi sangat banyak novumnya itu kan, cuman diterima atau tidak, persoalannya kan seperti itu. Sehingga kami dari aspirasi umat Islam khususnya Surakarta ini menjadi garda terdepan mudah-mudahan termasuk wakil rakyatnya untuk memperjuangkan kebenaran. Sebab kalau sampai nanti polisi kita ini sudah mempunyai kartel Pak, seperti Kolombia, Pablo Picasso katakanlah yang sudah besar, ini susah sekali untuk berantas. Nah ini mumpung masih mungkin belum sampai kepada kartel yang sangat solid, ini betul-betul harus dituntaskan. Jangan kejar tayang. Ini kita lihat di televisi itu cepet kejar tayang saja untuk memuaskan masyarakat. Ini nggak bisa seperti itu. Nanti akan muncul lagi sambu-sambu yang lain. Apalagi ini persoalannya sudah meluas. Ada konsorsium, kemudian ada narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak dan kecepatan kita bertindak akan didengarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin agar kasus Sambo ini menjadi starting point bagi Polri, bagi Indonesia, bagi seluruh orang yang peduli kepada NKRI ya, untuk menata kembali Indonesia dengan semangat yang pernah digelorakan oleh para pejuang bangsa ini. Ada Bung Hatta, ada Bung Tomo, ada Soekarno, ada Kasman Singodemujo, ada sekian banyak para founding father kita yang mereka telah berjuang untuk menjadikan negeri kita merdeka. Tetapi apa daya ketika kemudian oligarki dengan cengkeramannya kemudian akan mengendalikan negeri ini. Bahkan mohon maaf, kalau kemudian masyarakat membaca juga anggota-anggota dewan yang terbeli oleh oligarki, maka bagaimana rakyat akan percaya kepada para pemegang kekuasaan? Kasus Sambo ini harus menjadi starting point bagi para pejabat negara, terutama presiden, Kapolri dan pihak yang terkait
ketika kami diberikan jaminan dengan terusutnya kasus Sambo secara tuntas dan transparan, diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini, maka rakyat akan kemudian berbangga dan berbahagia dengan para pimpinan-pimpinan di negeri ini, baik itu anggota dewan dari Polri, dari TNI, dan seluruh struktur pejabat negara yang ada di negeri ini akan jadi kebanggaan masyarakat. Harapan kami adalah bagaimana negeri ini kemudian menjadi negeri yang aman, sentosa, adil, makmur, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita. Bapak-bapak pimpinan dewan yang kami muliakan, kami juga perlu mengingatkan kembali bahwa setiap apa yang kita lakukan ini mesti akan ada pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Kalau sampai kasus ini tidak diusut dengan tuntas, dengan transparan, mungkin bapak-bapak yang terhormat di negeri ini, para pemegang kekuasaan ini bisa terbebas dari jerat-jerat hukum yang ada. Tetapi ingatlah sebagai orang yang tadi berpancasila, di mana kita berketuhanan yang Maha Esa, ada pertanggungjawaban abadi di akhirat yang tidak akan dilepaskan satupun orang kecuali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Tolong sampaikan ini kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri. Amanah jabatan yang terpikul di pundak Kapolri, di pundak Presiden, di pundak para pejabat tinggi negara ini sangat berat. Amanah ini akan jadi khizyun wa nadamah, akan jadi sebuah kehinaan dan penyesalan bagi mereka yang memegang amanah ketika tidak ditunaikan dengan baik. Ini adalah cinta kami kepada NKRI, cinta kami kepada institusi kepolisian, agar mereka tidak nyungsep marwahnya karena tidak menangani kasus secara transparan. Maka inilah aspirasi kami, dan sekali lagi tolong kepada pimpinan-pimpinan dewan yang terhormat yang kami muliakan, agar suara ini bisa didengar dan disampaikan kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden, dan kepada Bapak-Bapak dewan di DPR RI, agar kemudian bersama-sama ya, membuat kebijakan yang sangat melindungi dan menjaga rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam seluruhnya ini meminta, ya, hanya hukuman satu saja. Sekarang ini momentum sangat tepat bangsa Indonesia ini, tepat. Sambo sambel sing bosok harus dihukum mati. Tidak ada kecuali harus hukum mati. Harus, karena dia pelaku kejahatan, sumber kejahatan, dan biar keroknya negara ini jadi luar biasa berantakan. Bahkan dia pengayom pelindung daripada oligarki. Oligarki yang sudah memerankan pilpres, oligarki sudah menguasai Indonesia ini, NKRI ini, katanya harganya selesai sudah. Mohon maaf, bapak-bapak dan anggota dewan, sekali lagi kita support sekali lagi, kalau seandainya tidak ada hukuman mati, Presiden Orawani, Kapolri Rewani, bisa jadi saya tanya kepada teman-teman laskar ini, kira-kira ada rekomendasi dari Presiden sampai untuk mengeksekusi Jenderal Sambo, berani tidak? Siap. Artinya Solo laskar dikasih rekomendasi untuk eksekusi Jenderal Sambo, bisa? Ya, tidak, kita tetap tegel karena mereka itu harus tegel. Dia membunuh, bayangkan, dia tak jajudane dewe, ya, kemudian dia dihukum ditembak sendiri, cicat sendiri, dan itu memulai PKI. Bahkan katakan itu adalah Sambo PKI pejabat KPK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DPR ngoten niku mandek ngoten nggih. Mula muga-muga iki ya tekan dhuwur ngoten Pak Wakil yang terhormat. Kula nambah sithik. Kasus Sambo niku ngepasi pas 17-an. Niki seolah-olah Allah membuka Indonesia iki lho kaya Sambo-Sambo lho. Hadiah kemerdekaan. Ora gurung kepolisian yang liyane ketoke ya ngono. Nggih ben iki tau awake dhewe niki suman kalih para-para sing terhormat niki masalah miras. Niki wae disebut bukan hanya melayani masyarakat yang melayani miras barang. Nggih, mandek awit nggih ben pun pinten taun kula ketoke ya petang taun neneng.
atasnya mayoritas kaum muslimin katanya sila kedua itu kemanusiaan yang beradab, adabe yo neng ndi. Nggih nyuwun ngapunten rada pesimis kula niku. Wirawiri mriki enten entekane ya entut. Bapak-bapak yang terhormat, Sambo niku Indonesia. Niku mbuktekke Indonesia ki ya ngene. Ayo koreksi awake dhewe kabeh. Dimulai saka awake dhewe. Yen ora awake dhewe mung nuntut karo pejabat-pejabat, lah wong awake dhewe dibayar 100 nganggo amplop cek gelem kok. Kapan yang duwe pemimpin sing cerdas, sing iman, sing soleh, paling-paling yo dibayar pencitraan. Apalagi yang rahasia umum, jone mlebu polisi. Daftarke dadi caleg niku pirang atus juta. Lah yen mlebu teng polisi sekian ratus juta, entek-entekane ya dadi Sambo meneh. Maka sistem Indonesia ini yang pengen bali ya kaya zamane founding father, zamane rikala 17 Agustus 1445 nggih. Pokoke kelas bener-bener berjuang. Lho kasusnya Sambo niku kan ngepasi Idul Adha. Artinya hari berkorban. Yen awake dhewe ora berkorban untuk negeri ini ya dadine niki wae sambel bosok meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dan kami mohon maaf Pak, setiap surat yang sampai kita sampai ke sana, suasana tidak jawaban bukan apa nih, kita nggak tahu sampai sana. Tapi surat itu tetap sampai Pak, karena panjang beri amanah kepada kita sampaikan. Kalau tidak kita sampaikan jadi pengkhianat nanti. Jadi mohon maaf Pak, jadi surat itu tetap kita sampai yang dulu kita sampaikan. Kita sebagai wakil panjenengan tetap apa yang perintah panjenengan sudah sampaikan. Moga silahkan Pak Tut, ya cukup ya. Surat ini akan saya sampaikan pada alamat yang tertera di dalam surat ini. Ya, kepalkan tangan semuanya. Ayo, komando. Komando. Nah, oke. Afid. 1, 2, 3. Afid. 1, 2, 3. Oke, dah. Sip. Oke. Pada Ketua DPR Kota Surakarta, Ketua Komisi 3, Kapolri, terus HAM, yang satu Pak Joko Widodo. Kami hanya menyampaikan, ya kita terima, nanti kita sampaikan sesuai alamat yang diminta. Saja. Ya, kami dari Solo Bangkit Selamatkan Indonesia. Ada 4 surat yang kami tujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Komisi 3, dan Komnas HAM, yang pada ininya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menyatakan perang terhadap narkoba, judi, dan prostitusi. Yang kedua, meminta kepada Kapolri untuk membongkar dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, sekaligus memberikan sanksi kepada semua yang terlibat di dalamnya, termasuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan informasi isu Kerajaan Sambo maupun konsorsium 303. Hal ini kalau tidak dijelaskan akan menjadi PR berat bagi Kapolri sekarang untuk di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga kepada DPR RI, Komisi 3 khususnya, untuk mengawal kasus ini sekaligus membuka kembali kasus pembunuhan 6 anggota FPI di kilometer 50. Dan yang terakhir kepada Komnas HAM untuk tetap mengawal siapapun mereka yang terlibat di dalam pembunuhan ini untuk bisa diungkap kepada publik apakah itu melanggar kejahatan berat atau tidak. Ya, untuk kasus ini masih bisa memungkinkan untuk dibuka kembali karena masih ada saksi-saksi yang masih hidup. Ya. Kita sudah mendengar, membaca dari Kapolri akan didalami. Nah, untuk itu sejauh mana pendalaman hal itu supaya tidak mengejauhkan publik dan karena bahkan atau denah itu sangat meyakinkan. Sehingga kalau tidak dijelaskan, tidak ditindak, saya kira akan menjadi blunder di masa yang akan datang.